Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu buat kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai implementasi just-in-time manufacturing. Uh, Kemudian kita masuk kepada penjelasannya. Just-in-time itu adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang personalia dan fasilitas dipakai sebatas eh, pada saat dibutuhkan. Kemudian just in time bertujuan untuk meminimalkan persediaan yang ada sehingga dapat mengeliminasi biaya penyimpanan serta mengeliminasi perlindungan atas kesalahan produksi dan ketidakseimbangan yang diberikan oleh persediaan sehingga dapat mengurangi pemborosan. Kemudian ada sistem pengendalian persediaan bahan baku just in time. Itu dalam rancang usulan sistem pengendalian persediaan just in time terdapat dua alternatif. Yang pertama ada membuat atau memperbaiki pola atau struktur organisasi yang sudah ada agar dapat melaksanakan sistem pengendalian persediaan berdasarkan just in time. Akan tetapi dengan sistem itu terjadi pengurangan tenaga kerja sebesar 90%. Kemudian yang kedua, dengan menghilangkan seksi gudang material, tetapi ada penambahan beberapa tenaga kerja untuk pengawasan kedatangan barang. Kemudian ada rancangan deskripsi just in time. Rancangan deskripsi dari sistem produksi just in time harus sesuai dengan prinsip teori dan filosofi just in time. Semakin minim jumlah persediaan, bahan baku atau bahan jadi, maka semakin minim pula modal yang tertanam pada persediaan, sehingga modal tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lebih menguntungkan. Adapun tujuan dari deskripsi just in time adalah untuk tercapainya proses produksi yang kontinu, harus menyesuaikan jadwal produksinya dengan peramalan, permintaan, dan penjualan. Untuk menunjang keberhasilan implementasi sistem just in time dalam bagian pemesanan atau pembelian, seksi gudang material, alternatif 1 atau departemen produksi sebagai alternatif 2 bersama dengan departemen pembelian harus memfokuskan perhatian pada dua hal pokok berikut. Yang pertama, mengidentifikasi material yang penting dengan klasifikasi ABC. Kemudian ada menerapkan analisis nilai untuk mengevaluasi dan memilih pemasok. Kemudian kita masuk kepada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan perancangan sistem produksi just in time, yaitu ada 4. Pertama, langkah-langkah just in time itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, memperoleh komitmen manajemen puncak. Yang kedua, membentuk koordinator implementasi JIT yang memantau proses implementasi JIT. Kemudian membangun tim kerja dan partisipasi total, zero defect, inventory dan kepuasan customer, mengidentifikasi rantai proses bernilai tambah diagram, alir proses menyimbangkan lini proses dengan tenaga dan fasilitas yang ada, serta mengembangkan sistem pembelajaran dengan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada perbaikan terus-menerus. Kemudian ada karakteristik just in time. Karakteristik just in time ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada kuantitas. Nah, kuantitas tersebut memiliki 3 hal. Yang pertama ada kuantitas, tingkat kestabilan sesuai yang diharapkan, kemudian penyerahan pada kesatuan terkecil, tetapi frekuensinya lebih sering, dan yang ketiga ada jumlah penyerahan dapat bervariasi tetapi masih dalam keseluruhan kontak. Kemudian ada kualitas. Kualitas itu terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada kualitas deteksi kecacatan lebih cepat. Kemudian ada kualitas tindakan korektif yang lebih cepat. Kemudian ada kualitas pemasok untuk memenuhi kebutuhan kualitas pemasok tersebut.
Kemudian kita masuk ke pemasok. Pemasok itu ada tiga, dibagi menjadi tiga. Yang pertama menjalin hubungan dengan pemasok yang sama. Yang kedua pemasok didorong mengembangkan JIT. Dan yang ketiga melakukan pengelompokan pemasok. Kemudian ada pengiriman. Jadi di dalam karakteristik JIT itu ada pengiriman yang terjadwal dengan menggunakan model yang telah ditetapkan dalam jangka panjang. Kemudian ada ongkos. Ongkos dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada biaya penyimpanan, kemudian ada penurunan biaya, dan yang terakhir ada biaya sisa. Kemudian ada desain, itu merespon terhadap perubahan yang lebih cepat, menimbulkan inovasi dalam desain. Kemudian ada efisiensi administrasi, itu dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada kebutuhan kontrak. Kemudian yang kedua, meminimumkan penggunaan kertas. Dan yang ketiga, lebih sedikit pembatalan yang dilakukan. Dan yang terakhir, di dalam karakteristik JIT, yaitu ada produktivitas. Produktivitas itu menjadi tiga. Yang pertama ada pekerjaan ulang semakin berkurang. Inspeksi semakin berkurang. Kemudian yang tiga, mengurangi keterlambatan produk atau jasa. Jadi di dalam karakteristik JIT itu teman-teman perlu diingat, yang pertama ada kuantitas, yang kedua ada kualitas, ketiga ada pemasok, pengiriman, ongkos, desain, efisiensi, administrasi, dan produktivitas. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu adalah sasaran JIT. Sasaran JIT itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sasaran persediaan, yang kedua ada waktu siklus, yang ketiga ada perbaikan yang berkesinambungan, kemudian yang keempat adalah penghapusan pemborosan. Di poin yang keempat, strategi just in time. Strategi just in time itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjamin bahwa transisi ke dalam sistem CIT akan berjalan mulus dan konsisten. Dan yang kedua, mengharuskan adanya perubahan tanggung jawab dari setiap fungsi dengan berfokus pada perbaikan secara terus-menerus pada aspek mutu, biaya, dan juga jadwal. Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan JIT itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran material yang lancar. Yang kedua ada pengurangan waktu setup. Yang ketiga ada pengurangan lead time vendor. Yang keempat dan yang terakhir adalah komponen zero defect dan kontrol lantai produksi yang disiplin. Aliran material yang lancar itu dapat diartikan menyederhanakan pola aliran material. Kemudian pengurangan waktu setup itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh just in time. Kemudian pengurangan lead time vendor itu diartikan sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat besar dari komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2-3 bulan dengan sistem just in time. Kemudian yang keempat ada komponen zero defect dan kontrol lantai produksi yang disiplin. Komponen zero defect itu adalah komponen yang cacat, baik yang diproduksi maupun yang dibeli. Sehingga untuk komponen yang diproduksi harus memerlukan pengontrolan dan perbaikan yang untuk barang-barang yang komponen-komponen produksi yang dibeli kemudian dapat dilakukan dengan cara meretur. Kemudian ada kontrol lantai produksi yang disiplin, itu adalah sistem pengawasan lantai produksi tradisional. Penekanan diberikan pada utilitas mesin, waktu produksi yang panjang yang dapat mengurangi biaya setup dan juga mengurangi waktu pekerjaan. Kemudian kita masuk kepada penerapan sistem just in time. Penerapan sistem just in time itu adalah implikasinya adalah bahwa desain sistemnya harus dapat menghubungkan sistem logistik terhadap output hasil produksi. Kemudian perusahaan akan memberi perhatian utama pada kualitas tindakan, pencegahan kesalahan dan kerusakan, dan membangun kerjasama yang baik terhadap setiap elemen pengerjaan produksi. Beberapa hal yang ingin dieliminasi
di dalam implementasi sistem just in time dalam proses produksi adalah sebagai berikut, yaitu membuang atau mengeliminasi produksi yang terlalu berlebihan, kemudian mengeliminasi waktu menunggu, mengeliminasi transportasi atau distribusi barang dalam suatu pabrik, mengeliminasi waktu proses produksi yang terlalu lama, kemudian mengeliminasi persediaan barang, dan yang terakhir mengeliminasi barang produksi yang gagal atau rusak. Dengan demikian, maka just in time dapat lebih menghemat biaya karena tidak ada pemborosan. Perusahaan akan mampu menciptakan produk yang berkualitas tinggi sesuai permintaan pelanggan karena telah melewati quality control yang ketat pada setiap lininya. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian daripada itu kita berharap bahwa kita dapat mengerti dan memahami materi pada video kali ini. Dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan kata maupun pembuatan video dan penyampaian yang kurang berkenan bagi para penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.